Shalom Kemistrian, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Di video kami kali ini, kami akan menjelaskan suatu percobaan yang tidak asing lagi di bidang kimia. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan kelompok kami. Kelompok kami di kelompok 4 program studi Pendidikan Kimia 2019 Universitas Pelita Harapan dengan saya, David Fala Martua Sembajuntak, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Norena Lakutani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Bintang Munilana Surya Bumofu. Saat ini kami dari kelompok 4 hendak melakukan praktikum kimia percobaan titrasi asam basa. Pengenalan alat dan bahan. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dan menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan dalam melakukan titrasi asam basa. Yang pertama ada alat. Alat yang pertama adalah buret. Pada dinding buret di sini dapat terlihat bahwa ada ukuran-ukuran yang bertujuan untuk melihat banyaknya cairan yang dimasukkan ke dalam buret tersebut. Nah, di bagian bawah buret juga terdapat keran yang berfungsi sebagai pengatur keluarnya larutan yang berada di dalam buret. Yang kedua yaitu statif dan klem. Statif adalah benda yang berdiri tegak, dan klem adalah benda yang melekat pada statif dan berfungsi menahan buret agar tidak jatuh pada saat proses titrasi berlangsung. Yang ketiga, Erlenmeyer. Erlenmeyer berfungsi sebagai tempat menaruh larutan yang akan dititrasi. Di sini kita menggunakan Erlenmeyer 125 ml. Yang keempat adalah corong. Corong berfungsi membantu perpindahan larutan dari botol ke dalam buret. Yang kelima adalah botol larutan. Botol larutan berfungsi sebagai wadah menaruh larutan. Yang keenam adalah pipet volume. Pipet volume berfungsi untuk memindahkan larutan dari botol larutan ke dalam Erlenmeyer sesuai dengan volume yang akan dipakai. Dalam hal ini, kita menggunakan pipet volume 10 ml. Yang ketujuh adalah botol semprot. Botol semprot berfungsi sebagai wadah aquades. Yang kedelapan adalah kertas putih. Kertas putih berfungsi untuk melihat perubahan warna yang terjadi pada saat proses titrasi. Kertas putih ini akan diletakkan di bawah Erlenmeyer yang berisi larutan yang akan dititrasi. Yang kesembilan adalah pipet tetes. Pipet tetes berfungsi mengambil cairan dalam jumlah sedikit. Kemudian kita masuk ke dalam bahan. Bahan yang kita gunakan saat proses titrasi yaitu yang pertama NaOH 0,1002 molar untuk larutan di dalam buret, dalam hal ini sebagai titran. Yang kedua yaitu H2SO4, larutan yang akan digunakan untuk mencari konsentrasi tersebut, dalam hal ini sebagai titrat. Yang ketiga adalah indikator phenolphthalein atau indikator PP sebagai pembantu dalam proses titrasi. Yang keempat adalah aquades. Nah, itu dia alat dan bahan yang kita gunakan atau kita perlukan saat ingin melakukan proses titrasi. Ya, tadi adalah alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan proses titrasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam proses titrasi. Namun sebelum itu, kita akan melakukan pengecekan buret yang merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam proses titrasi. Pengecekan buret dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita tutup dulu bagian keran pada buret. Setelah itu, kita masukkan air ke dalam buret. Air tersebut berfungsi untuk mengecek apakah adanya kebocoran pada dinding buret. Setelah kita mengecek tidak adanya kebocoran pada dinding buret, kita masuk ke pengecekan yang terakhir, yaitu kita mengecek apakah keran dapat berfungsi secara stabil atau tidak, dengan cara memutar keran pada bagian bawah buret, agar air yang berada dalam buret dapat keluar dan juga kita dapat melihat apakah jalan keluar air tersebut lancar atau tidaknya.
Setelah kita pastikan bahwa buret yang akan kita gunakan dapat berfungsi dengan baik, maka selanjutnya kita akan melakukan proses titrasi. Proses titrasi sendiri dilakukan dengan beberapa langkah. Yang pertama, kita ambil larutan H2SO4 sebanyak 10 ml dengan menggunakan pipet volume dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer 125 ml. Yang kedua, kita tambahkan tetes demi tetes indikator PP ke dalam Erlenmeyer tersebut. Yang ketiga, kita masukkan NaOH yang merupakan titran ke dalam buret hingga mencapai volume 1 ml. Yang keempat, setelah kita memasukkan larutan NaOH ke dalam buret, kita lakukan proses titrasi. Proses titrasi dilakukan dengan cara memasukkan tetes demi tetes larutan titran pada buret ke dalam Erlenmeyer yang berisi larutan titrat sambil tetap digoyang Erlenmeyer tersebut. Lakukan cara tersebut hingga tercapai titik ekuivalen titrasi yang ditandai dengan perubahan warna larutan titrat di dalam Erlenmeyer. Catat volume titran yang digunakan untuk mentitrasi dengan tetap memperhatikan meniskus pada buret. Dan langkah yang terakhir, setelah kita melakukan proses titrasi, lakukanlah perhitungan untuk mengetahui konsentrasi titrat yang digunakan dengan cara menggunakan rumus V1M1 sama dengan V2M2. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian perhitungan. Setelah kita melakukan proses titrasi sampai dengan melihat akhir titrasi dan perubahan warna yang terjadi, sekarang kita akan masuk ke dalam perhitungan, yaitu mencari nilai molaritas dari larutan titrat, yang dalam hal ini kita memakai H2SO4. Untuk mencari nilai molaritas dari larutan H2SO4, kita menggunakan data percobaan yang telah diketahui selama proses titrasi tadi berlangsung, yaitu yang pertama, nilai konsentrasi dari larutan titran. Dalam hal ini, larutan titran tersebut ialah NaOH sebesar 0,1002 molaritas. Yang kedua, volume larutan NaOH yang terpakai pada saat proses titrasi berlangsung, yaitu sebesar 19,47 ml. Yang ketiga, volume dari larutan yang akan dicari nilai molaritasnya, yaitu larutan H2SO4 sebanyak 10 ml. Nah, sebelum melakukan perhitungan, terlebih dahulu kita menulis reaksi asam basa yang terjadi selama proses titrasi berlangsung, yaitu H2SO4 ditambah 2 NaOH menjadi 2H2O tambah Na2SO4. Dan untuk mencari nilai konsentrasi dari larutan H2SO4, kita menggunakan rumus, yaitu Ma kali Va kali Na sama dengan Mb kali Vb kali Nb. Dengan keterangan sebagai berikut. Ma yaitu molaritas dalam hal ini NaOH, yakni sebesar 0,1002 molaritas. Mb molaritas larutan hal ini larutan H2SO4 dan molaritasnya yang kita cari. Va yakni volume larutan hal ini volume NaOH sebesar 19,47 ml atau setara dengan 0,01947 liter. Vb volume larutan dalam hal ini volume larutan H2SO4 dalam hal ini sebesar 10 ml atau 0,01 liter. Berikutnya Na valensi larutan dalam hal ini larutan NaOH sebesar 1. 2. Nb valensi larutan dalam hal ini larutan H2SO4 yakni sebesar 2. Maka Ma kali Va
kali Na sama dengan Mb kali Vb kali Nb. Kita masukkan angkanya. 0,1002 M dikali 0,01947 liter dikali 1 sama dengan M H2SO4 dikali 0,01 dikali 2 sama dengan 0,0019508994 sama dengan MH2SO4 kali 0,02. Maka MH2SO4 sama dengan 0,0019508994 dibagi 0,02. Maka MH2SO4 yang didapat adalah 0,0975447 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,09755. Jadi nilai konsentrasi dari larutan H2SO4 yang kita dapatkan sebesar 0,09755 M atau molaritas. Baiklah teman-teman, kita tiba di bagian akhir dari percobaan ini, yaitu bagian kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini ialah bahwa titrasi asam basa adalah suatu metode yang bertujuan untuk menentukan banyaknya konsentrasi suatu larutan yang belum diketahui. Pada percobaan ini, larutan H2SO4. Dengan cara mereaksikan dengan suatu larutan yang telah diketahui konsentrasinya, yaitu larutan NaOH. Dalam percobaan titrasi asam basa, kita harus bisa membedakan yang mana titran dan mana titrat. Titran adalah larutan standar atau baku yang diketahui konsentrasinya dan ditempatkan dalam buret. Dalam percobaan ini yaitu larutan NaOH. Dan titrat adalah larutan yang akan ditentukan atau dihitung konsentrasinya dan ditempatkan dalam rabu Erlenmeyer, yaitu larutan H2SO4. Sekian dari video kami, semoga bermanfaat dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.